Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa- Salam kenal, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek untuk UTS kita. Perkenalkan, pertama Safan Awaludin, kedua Nur Ananda Nurmi, ketiga saya Psilona, keempat Muhammad Raihan, dan terakhir Andri Agustian. Pada presentasi kita itu ada 3 contoh metode. Pertama, regresi linear. Itu metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent atau target dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor menggunakan persamaan garis lurus. Metode kedua, association rule, itu metode untuk menemukan pola hubungan atau asosiasi yang menarik antar item dalam dataset transaksi besar. Sering menggunakan algoritma seperti a priori atau FP growth. Metode terakhir itu similarity. Metode untuk mengukur seberapa mirip dua objek, dokumen, atau data point berdasarkan karakteristik atau fitur tertentu. Menggunakan metrik seperti similarity, Euclidean distance, atau Jaccard similarity. Pertama, untuk pada regresi linear, pengertiannya yaitu adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel, biasanya antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Bukit ini adalah gambar data penjualan emas 1 tahun terakhir. Pada metode ini kita membuat judul analisis dan prediksi harga emas menggunakan metode regresi linear. Tujuannya, analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antara waktu dan harga emas, serta memprediksi tren harga di masa depan. Metode ini membantu mengidentifikasi apakah harga emas mengalami peningkatan atau penurunan secara signifikan seiring waktu. Pada manfaatnya, hasil regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi harga emas di masa depan, membantu investor atau pelaku pasar dalam pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkah pada metode ini, pertama, import library, yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan seperti Pandas untuk mengolah data, MLXtend untuk algoritma a priori, Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan Network X untuk membuat network graph. Kedua, membaca data, membaca file Excel yang berisi data kuesioner kebutuhan pelanggan supermarket menggunakan pd.read_excel kurung tutup. Ketiga, menghapus nilai kosong atau missing value. Keempat, mengubah format tanggal menjadi numerik atau misalnya urutan hari. Kelima, menetapkan variabel X sebagai waktu dan Y sebagai harga emas. 6. Menerapkan model regresi linear sederhana untuk mencari hubungan antara keduanya. Ketujuh, membuat grafik gratis atau scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara waktu dan harga emas. Terakhir, aris regresi menggambarkan tren harga emas yang berdasarkan naik atau turun. Selanjutnya di sini ada visualisasinya di regresi linear. Di sini ada grafiknya. Penjelasan kenaikannya tidak konstan. Pertama, bisa jadi harga tertentu naik tinggi, lalu agak turun sedikit, lalu naik lagi. Kedua, harga jual berfluktuasi, tapi secara umum trennya tetap naik. Kesimpulannya, regresi berdasarkan analisis yang dilakukan, regresi linear masih digunakan untuk memprediksi harga emas berdasarkan data waktu. Model ini menunjukkan bahwa harga emas mengalami fluktuasi harga harian, naik turun, tidak konstan. Secara umum, harga cenderung meningkat seiring berjalan waktu. Hasil visualisasi berupa grafik dengan nilai aktual dan prediksi membuktikan bahwa model ini pelan dan naik. Metode ini
bermanfaat bagi investor dan pelaku pasar untuk memprediksi harga di masa depan dan mendukung pengambilan keputusan mitigasi data driven. Jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Di sini kita ada import library, yaitu ada Pandas, NumPy, sklearn, Seaborn, sama dari Google Colab-nya untuk mengambil data. Karena saya mengambil data manual. Dan di sini untuk upload filenya, files upload. Untuk baca datanya kita pakai PD read Excel karena kita makainya data Excel ya. Kalau pakai CSV, pakainya CSV. Terus kita mengambil 5 data teratas yaitu pakai data heat. Terus kita konversi kolom tanggal. Lalu membuat fitur tambahan berdasarkan harga jual. Terus kita siapkan data X itu tanggal perubahan rata-rata 7 hari. Datanya Y-nya itu data harga jual. Terus kita normalisasi data. Kita train dan tes datanya. Kita buat model yaitu regresi linear, pakai model fit, X-train, dan Y-train. Lalu kita visualisasikan menggunakan matplotlib tadi, PLT figure, dan PLT show. Lalu kita visualisasi menggunakan PLT show ini. Kita ambil datanya. Dan ini hasil dari visualisasi kode tersebut. Ada association rule. Association rule itu suatu pendekatan yang memungkinkan untuk bisa mencari hubungan data pola yang sering muncul bersama. Misalnya dalam pembelian supermarket, biasanya pelanggan membeli kebutuhan rumah kadang bersama juga dengan makanan dan minuman. Ini adalah contoh dari datanya menggunakan kuesioner. Contoh lainnya bisa juga pelanggan yang membeli misalnya minyak goreng juga membeli nugget dalam transaksi yang sama. Terus di sini ada analisis hubungan antar kebutuhan pelanggan supermarket dengan algoritma a priori. Tujuannya untuk mengidentifikasi keterkaitan antar kategori kebutuhan pelanggan supermarket dan menentukan kombinasi produk yang sering dibeli bersama berdasarkan nilai support dan confidence hasil. Hasil disajikan dalam bentuk visual interaktif berupa network graph dan scatter plot untuk memberikan dasar bagi strategi penjualan dan promosi berbasis data. Manfaatnya, penelitian ini meningkatkan strategi penjualan dan cross-selling berbasis data melalui pemahaman kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Hasil analisis mendukung keputusan manajerial dalam penataan produk dan optimalisasi stok sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan rekomendasi yang lebih relevan. Hasil algoritma a priori dapat menjadi landasan sistem rekomendasi otomatis acuan penelitian lanjut untuk penerapan pada domain bisnis lain seperti e-commerce atau logistik. Oke, di sini kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita mengimport library-nya, mengimport pustaka yang diperlukan seperti Pandas untuk mengelola data, MLXtend untuk algoritma a priori, matplotlib untuk visualisasi grafik, dan network X untuk membuat network graph. Membaca data, membaca file Excel yang berisi data kuesioner kebutuhan pelanggan supermarket menggunakan PD read Excel. Yang ketiga ada kolom per produk, mencari kolom yang mengandung kata barang dan beli secara otomatis untuk mengidentifikasi kolom yang berisi data pembelian. Yang keempat ada pembersihan data, membersihkan data dengan mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter khusus, mengganti delimiter, dan memisahkan item-item menjadi list yang
struktur. Yang kelima ada transformasi ke binary matrix menggunakan transaksi Euler, transaksi coder untuk mengubah data transaksi menjadi format binary matrix di mana nilai 1 menandakan item dibeli dan 0 tidak dibeli. Karena menjalankan algoritma a priori, menerapkan algoritma a priori dengan minimum support 0,1 untuk menemukan frequency item set, kemudian membuat asosiasi rules dengan matrix leaf minimumnya 1. 7 ada visualisasi scatter plot, membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antara support sumbu X dan confidence sumbu Y dari aturan asosiasi yang ditemukan. Yang kedelapan ada visualisasi network graph, membuat graph jaringan menggunakan network untuk memvisualisasikan hubungan antar produk, di mana node mempresentasikan produk dan edge menunjukkan aturan asosiasi antar produk. Next. Oh, Ada visualisasi dari network graph. Dari visualisasi jaringan ini terlihat bagaimana berbagai kategori kebutuhan rumah tangga saling terhubung. Kebutuhan kesehatan yang di sebelah kiri menjadi titik awal yang bercabang ke kategori yang lain. Yang menariknya, kebutuhan rumah di tengah itu berperan sebagai penghubung sentral karena mempunyai koneksi ke berbagai kategori seperti kebutuhan dapur dan makanan minuman. Terus ada scatter plot, visualisasinya menampilkan distribusi aturan asosiasi dengan support kisaran 0,15 sampai 0,55 dan confidence 0,2 sampai 0,9, menunjukkan keragaman tinggi dalam pola pembeliannya. Titik di pojokan atas itu merupakan kombinasi produk yang valuable yang karena memiliki support dan confidence tinggi. Artinya sering dibeli bersama dengan hubungan kuat. Titik-titik dengan sumber support rendah namun confidence tinggi menunjukkan produk komplementer spesifik yang hampir pasti dibeli bersamaan, memberikan insight penting untuk strategi cross-selling yang efektif. Terakhir ada kesimpulan asosiasi rule. Berdasarkan hasil analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori, ditemukan keterkaitan kuat antara kategori kebutuhan rumah, makanan minuman, serta kebutuhan dapur dalam pola pembelian pelanggan. Nilai support dan confidence menunjukkan hubungan konsisten antara item pembelian. Visualisasi network graph membantu memahami pola pembelian secara intuitif dengan kebutuhan rumah menjadi penghubung sentral ke kategori lainnya. Metode a priori terbukti efektif menemukan association rule dari data transaksi supermarket dan memberikan insight berharga untuk strategi bisnis retail. Oke, di sini ada programnya yang tadi sudah dijelaskan. Pertama itu dia membaca filenya itu di sini kita menggunakan nama filenya itu isi kuesioner kebutuhan. Terus habis itu kita mengecek kolom mana yang berisi daftar barang pelanggan. Kita ngeceknya menggunakan pd read file.pad. Setelah itu kita mengidentifikasi produk. Setelah mengidentifikasi produk, kita membersihkan dan siapkan data. Yang pertama ini dia biar datanya itu katanya itu jadi huruf kecil semua, tidak ada yang huruf besar atau kecil. Terus di sini kita men-setting mereplace, jadi nggak ada yang spasi atau huruf pokoknya yang angka-angka. Di sini yang kolom kedua itu dia mengecek kalau ada simbol-simbol tertentu yang tidak diperlukan. Terus di sini pemisah ininya sebelumnya menggunakan tanda titik koma, sekarang diubah menjadi koma semua. Terus setelah itu baru kita memposisikannya. Nah, setelah kita masuk ke binary-nya. Di sini kita mengasumsikan misalnya yang muncul itu ada kayak beras atau apa, jadi beras 1, kalau misalnya nggak ada beras berarti 0.
Terus kita menjalankan a priorinya di sini dengan menggunakan minimal supportnya itu kita ngambil di 0,1. Setelah itu format langsung disimpan ke dalam file. Terus hasilnya itu yang diambil itu datanya itu ada attach, sequence, support, confidence, and leave. Terus disimpan di hasil ESOP rules, bisa .csv atau XLS. Nah, setelah itu baru di sini ada algoritma buat menampilkan grafiknya. Coba kita running. Nah, pertama yang ditampilin duluan itu langsung ke yang ini. Lalu kalau disilang langsung muncul yang bagian networknya. Oke. Next. Metode yang ketiga itu ada measuring similarity, yaitu suatu metode dalam data mining yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan atau similarity atau perbedaan atau dissimilarity antara dua atau lebih objek data berdasarkan nilai atribut yang dimilikinya. Nah, di sini ada gambar dari data gabungan alpha dan blibli. Sini kita memilih judul analisis kesamaan data produk menggunakan metode measuring similarity. Tujuannya yaitu metode measuring similarity digunakan untuk mengetahui tingkat kemiripan antar produk yang dijual di platform AlphaGift dan marketplace lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah produk pada AlphaGift memiliki karakteristik harga, rating, atau penjualan yang mirip dengan produk di marketplace lain, sehingga dapat digunakan untuk strategi penentuan harga dan evaluasi kompetitor. Manfaatnya yaitu hasil ini membantu menentukan produk mana yang memiliki karakteristik mirip dengan platform, sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian harga, strategi pemasaran, dan analisis kompetitor dengan lebih efisien. Ini metode yang digunakan yaitu yang pertama Cosin similarity, yaitu mengukur kemiripan berdasarkan arah atau pola data antar produk, yaitu semakin dekat sudutnya semakin mirip. Yang kedua ada Euclidean similarity, yaitu mengukur jarak geometris antar produk. Semakin kecil jaraknya, semakin mirip. Yang ketiga ada Jaccard similarity, yaitu mengukur kemiripan berdasarkan kesamaan atribut biner, misalnya kesamaan kategori, lokasi, atau platform. Sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama import library, yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan seperti Pandas untuk mengolah data, MLextend untuk algoritma a priori, Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan Networks untuk membuat network graph. Yang kedua, membaca data. Membaca file Excel yang berisi data kuesioner kebutuhan pelanggan supermarket menggunakan pd_read_excel. Yang ketiga, mengubah data kategorikal menjadi numerik dengan label coder. Yang keempat, melakukan normalisasi data numerik agar skala antar variabel seragam atau standar scalar. Yang kelima, menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, Cosin similarity, yaitu mengukur kesamaan arah antar produk
atau pola data mirip. Yang kedua ada Euclidean similarity, yaitu mengukur jarak numerik antar produk, yaitu perbedaan nilai. Dan yang ketiga ada Jaccard similarity, yaitu untuk mengukur kesamaan atribut biner atau fitur yang sama atau tidak. Yang keenam ada visualisasi hasil menggunakan heat map untuk menampilkan tingkat kemiripan antar produk. Lalu ada warna merah, yaitu produk mirip, sedangkan biru produk berbeda. Lalu yang ketiga ada sumbu X dan Y, mempresentasikan nama produk AlphaGIF. Yang ketujuh ada analisis hasil, produk dengan warna merah, terang, saling mirip, dan dapat dijadikan rekomendasi alternatif. Kedua ada setiap metode memberi sudut pandang berbeda terhadap hubungan antar produk. Di sini ada visualisasi measuring similarity. Ada yang pertama consign similarity antar produk AlphaGIF. Gambar ini menunjukkan tingkat kemiripan antar produk berdasarkan arah atau pola data fitur seperti harga, rating, dan penjualan. Warna merah menandakan produk yang sangat mirip, sedangkan biru menandakan produk yang berbeda jauh. Pola diagonal merah gelap berarti setiap produk pasti paling mirip dengan dirinya sendiri. Dari hasil, visualisasi terlihat beberapa kelompok produk yang berwarna merah berdekatan, menandakan bahwa produk tersebut memiliki pola karakteristik yang serupa, misalnya harga dan rating yang hampir sama. Cosine similarity cocok digunakan untuk melihat kemiripan pola antar produk bukan berdasarkan arah vektor, bukan jarak. Next. Di sini ada Euclidean similarity. Heat map ini menunjukkan tingkat kedekatan berdasarkan jarak numerik antar data produk. Warna merah menunjukkan jarak yang dekat atau mirip, sedangkan biru berarti jauh atau tidak mirip. Pola diagonal merah gelap tetap menunjukkan setiap produk paling dekat dengan dirinya sendiri. Sebagian besar area tampak biru, artinya perbedaan antar produk cukup besar dalam hal harga, rating, atau penjualan. Hanya sedikit titik merah terang menandakan bahwa hanya beberapa produk yang benar-benar mirip secara nilai numerik. Di sini ada Jaccard similarity. Warna merah menunjukkan produk yang memiliki fitur sama lebih banyak, sedangkan biru menunjukkan perbedaan besar. Nilai similarity tertinggi merah gelap menunjukkan produk-produk yang memiliki kemiripan atribut signifikan seperti kategori dan platform penjualan. Jaccard similarity cocok digunakan untuk data yang telah dikonversi ke bentuk 0 dan 1, ya atau tidak. Kesimpulannya, dalam analisis measuring similarity ini digunakan 3 metrik utama, yaitu cosine similarity, Euclidean similarity, dan Jaccard similarity untuk mengukur kemiripan antar produk berdasarkan fitur seperti harga, rating, dan penjualan. Hasilnya menunjukkan bahwa cosine similarity efektif mengelompokkan produk dengan pola karakteristik yang serupa. Euclidean similarity mengungkapkan bahwa sebagian besar produk memiliki perbedaan numerik yang cukup besar, dengan hanya sedikit produk yang benar-benar mirip. Jaccard similarity cocok untuk melihat kemiripan berdasarkan atribut biner seperti kategori atau platform. Secara keseluruhan, metode ini membantu dalam analisis kompetitor, penyesuaian harga, dan pengembangan strategis pemasaran dengan mengidentifikasi produk-produk yang memiliki karakteristik serupa di berbagai platform. Ini yang measuring similarity. Jadi kita pertama import library-nya dulu sama yang seperti regresi linear ya. Terus kita upload filenya, kita ambil filenya. Terus kita baca datanya tersebut. Dan kita ngambil 5 data teratas, yaitu pakai data heat ini. 5 data teratas. Terus kita visualisasikan menggunakan devplot heatmap ini. Dan di sini ada cosine similarity yang seperti sudah dijelaskan di awal ya. Ada cosine similarity, ini visualisasinya. Di sini ada Euclidean similarity. Dan di sini ada Jaccard similarity. Seperti itu.
Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah ucap. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.